Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Tekla Hasyati, mari kita lihat 3 berita utama sore ini. Satuan Brimob Polda Sumatera Utara melakukan operasi pemusnahan ladang ganja seluas 10 hektar di perbukitan. Reskrimsus Polda Gorontalo resmi menyerahkan 2 tersangka kasus tindak pidana perbankan berupa transfer fiktif di BRI Unit Wonosari kepada Jaksa Penuntut Umum. Babin Kamtibmas Desa Cisolok melaksanakan giat edukasi pertanian penanaman jagung hibrida bersama para pelajar SMK Bayangkara. Di informasi pertama pemirsa, Polsek Cisolok Polres Sukabumi Polda Jabar melaksanakan kegiatan evakuasi dan pembersihan pasca bencana banjir bandang yang melanda wilayah Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Polsek Cisolok bersama unsur TNI, BPBD, relawan dan masyarakat setempat melanjutkan kegiatan pembersihan puing-puing dan lumpur di area pemukiman warga yang terendam banjir. Kegiatan ini dilakukan dengan peralatan SAR lengkap, melibatkan sinergi lintas instansi demi percepatan pemulihan kondisi lingkungan warga. Bupati Sukabumi Asep Japar turut memberikan apresiasi atas sinergi lintas instansi dalam penanganan pasca banjir bandang ini. Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI Polri, khususnya Satbrimob Polda Jawa Barat yang bergerak cepat membantu masyarakat. Semangat gotong royong antara petugas dan warga sangat membantu dalam mempercepat pemulihan. Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan terus berupaya memberikan bantuan bagi warga yang terdampak. Melalui kegiatan ini, Polsek Cisolok Polres Sukabumi menunjukkan komitmennya dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan dan terus bersinergi dengan berbagai pihak yang menjaga keselamatan dan ketentraman masyarakat di wilayah Jawa Barat. Dari Humas Polsek Cisolok Polres Sukabumi Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Selain itu pemirsa, pasca banjir bandang di wilayah Cisolok Sukabumi, Babin Kamtibmas Desa Cisolok melaksanakan giat edukasi pertanian penanaman jagung hibrida bersama para pelajar SMK Bayangkara di Kebun Edukasi Petani Milenial berlokasi di Kampung Pamugatan Desa Cisolok, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Program pemberdayaan generasi muda di bidang pertanian kembali digencarkan oleh Polsek Cisolok Polres Sukabumi pada Jumat 14 November 2025. Brigpol AK Mahpudin selaku Babin Kamtibmas Desa Cisolok melaksanakan giat edukasi pertanian penanaman jagung hibrida bersama para pelajar SMK Bayangkara. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Kebun Edukasi Petani Milenial SMK Bayangkara. Selain meningkatkan ekonomi pasca banjir bandang, giat ini juga bertujuan mengembangkan niat dan kompetensi pelajar di bidang pertanian modern. Penanaman jagung hibrida dipilih sebagai salah satu komoditas unggulan untuk mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan pengalaman praktik lapangan bagi para siswa. Brigpol AK Mahpudin menegaskan bahwa pendampingan ini memiliki peran penting dalam membentuk mental dan karakter generasi milenial di usia produktif. Program ini bukan hanya soal menanam jagung, tetapi juga bagaimana mengarahkan para pelajar pada kegiatan positif, menanamkan kedisiplinan, serta menjauhkan mereka dari kenakalan remaja. Melalui program ini, para siswa diharapkan menjadi generasi emas Indonesia yang mampu berdaya saing di pasar global dan menjadi penerus petani masa depan. Selain berfokus pada edukasi pertanian, kegiatan ini juga mengajarkan nilai tanggung jawab, kerjasama, dan kemandirian. Setelah saya turun ke lapangan, banyak petani yang saat ini
yang ada itu ya di usia lanjut gitu. Adapun generasi ya paling mengandalkan dari turun temurun gitu ke yang sudah terjadi seperti itu. Nah, dengan adanya kebun edukasi petani milenial ini kita bisa mencetak sumber daya manusia yang unggul untuk untuk membantu program Bapak Presiden Prabowo Subianto di program ketahanan pangan ini. Jadi swasembada pangan pasti akan tercapai karena tidak mungkin kita mengharapkan hasil dari jagung mandiri tapi tidak ada petaninya. Nah, maka dari itu kebun edukasi petani milenial ini ya pada dasarnya untuk bertujuan mencetak generasi petani milenial atau SDM, sumber daya manusia yang unggul sebagai petani ke depan. Sementara Kapolsek Cisolok AKP Bayu Saiful Bahari mengapresiasi upaya Babin Kamtibmas dalam mendukung kegiatan edukatif di lingkungan pelajar. AKP Bayu Saiful Bahari menegaskan bahwa Polri akan terus hadir dalam kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam pembinaan generasi muda menuju masa depan yang lebih baik. Dari Humas Polsek Cisolok, Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana penanganan pasca banjir bandang di wilayah Cisolok dan pemulihan dalam membantu perekonomian masyarakat lewat kebun edukasi milenial kepada para pelajar SMK Bayangkara, saat ini kita telah terhubung dengan Babin Kamtibmas Desa Cisolok, Polres Sukabumi, Brigpol AK Mahfudin. Selamat sore Pak AK. Selamat sore, salam presisi Ibu. Bapak mohon izin dapat dijelaskan Pak, bagaimana kondisi terkini pasca banjir bandang di wilayah binaan Anda? Untuk kondisi terkini setelah melakukan penanganan pasca banjir bandang di Desa Cisolok dan Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, untuk saat ini semua sudah berangsur pulih dikarenakan tim dari berbagai unsur yang turun ke lapangan cukup membantu untuk pemulihan pasca banjir tersebut. Untuk saat ini bagi rumah-rumah yang terdampak atau korban dari banjir bandang tersebut sudah berangsur pulih kembali secara ekonomi ataupun secara kehidupan sehari-hari. Banjir bandang mulai reda. Bagaimana Pak sinergitas antara Polri dan masyarakat dalam penanggulangan banjir? Kami dari pihak kepolisian, institusi Polri, khususnya Babin Kamtibmas yang sebagai ujung tombak di wilayah, kita selalu sinergitas dengan masyarakat untuk pemulihan pasca banjir bandang tersebut. Dari terjadinya banjir bandang tersebut sampai sekarang kita selalu bergotong royong dengan unsur-unsur terkait untuk pemulihan pasca banjir bandang yang ada di desa kami. Kondisi pasca banjir ini Pak, perlahan masyarakat kan mulai kembali menggerakkan perekonomian. Salah satu giat yang Anda lakukan adalah melakukan edukasi petani milenial. Pak, sebenarnya dapat dijelaskan Kak, bagaimana giat ini dijalankan? Mohon izin sebelumnya, memang giat penanaman jagung ini salah satu program Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Kapolri untuk program di kepolisian kita lebih fokus mengarah ke penanaman jagung hibrida ini. Nah, setelah kami lihat potensi yang ada, kami membuat satu program, yaitu program kebun edukasi petani milenial. Karena memang yang terjadi saat ini kita mengarah ke program swasembada pangan, akan tetapi pelaku-pelaku sebagai petaninya cukup menurun. Itu yang menjadi gagasan kami membuat program edukasi
kebun edukasi petani milenial ini. Baik Pak Aka, Anda akan mengedukasi pertanian penanaman jagung hibrida. Mungkin dapat dijelaskan Pak bagaimana dan mengapa dipilih jagung hibrida dalam penanaman tersebut? Yang pertama untuk penanaman jagung ini cukup simpel dan mudah untuk merawatnya. Yang selanjutnya untuk komoditas jagung hibrida ini di pasar sangat dibutuhkan karena bisa digunakan untuk kepentingan bahan baku yang lainnya. Mungkin itu menjadi salah satu nilai ekonomis mengapa kita memilih untuk menanam jagung hibrida ini. Bapak, mungkin bisa dijelaskan Pak kepada pemirsa Polri TV secara singkat bagaimana cara penanaman jagung hibrida tersebut Pak? Untuk penanamannya kita istilahnya untuk melakukan penanamannya kita siapkan untuk area penanaman, lalu kita menanamnya biji jagung tersebut dan usia dari mulai tanam sampai ke usia panen kurang lebih sampai 4 bulan. Berarti berapa lama Pak kira-kira petani dapat menikmati hasil panen? Untuk petani bisa menikmati hasil panen tersebut kurang lebih sampai 4 bulan. Dari mulai tanam sampai ke hasil panen. Berarti membutuhkan waktu sekitar 4 bulan Pak. Dan adakah cara pendistribusian hasil panen jagung sehingga para petani tidak dirugikan Pak oleh para tengkulak? Untuk saat ini kami khususnya di wilayah Polres Sukabumi, kita ketika mendapatkan hasil panen jagung, kita bekerja sama dengan Bulog. Hasil tersebut kita kirim ke Bulog. Pak Aka, berdasarkan hasil kerja keras Anda, adakah pesan kepada masyarakat tentang siaga bencana dan kreatif dalam memanfaatkan lahan untuk menunjang perekonomian pasca banjir, serta melaporkan ke pihak kepolisian jika terjadi potensi gangguan Kamtibmas? Kepada masyarakat, kami Babin Kamtibmas selalu menghimbau untuk antisipasi kejadian yang di luar perkiraan kita, karena untuk saat ini cuaca cukup ekstrim di Kecamatan Cisolok ini cuaca masih cukup ekstrim, maka berhati-hati dan kedepannya untuk mensukseskan program Bapak Presiden ketahanan pangan ini, mari kita lebih fokus untuk mengembangkan di sektor pertanian, karena hal tersebut bisa membuat perekonomian kita lebih bagus lagi ke depannya. Baik, terima kasih Brigpol Aka Mahfudin, Babin Kamtibmas Desa Cisolok, Polres Sukabumi yang telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat sore Bapak dan salam presisi. Selamat sore, salam presisi Ibu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.